warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di tempat ini, yang kita harapkan insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, juga semuanya sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian karena telah berkenan hadir untuk menghadiri kegiatan presentasi mengenai mewujudkan budaya positif yang merupakan salah satu kegiatan yang menjadi sebuah tagihan bagi saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu pada hari ini, berkenannya Bapak Ibu hadir di tempat ini, mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke dalam paparan mengenai mewujudkan budaya positif. Nah, budaya, untuk kata budaya itu sendiri mungkin kita sudah sering mendengar kata budaya. Namun jika disandingkan dengan kata positif, nah budaya positif itu seperti apa sih? Apakah pengertiannya atau maknanya akan berbeda dengan hanya berdiri sendiri kata budaya saja seperti itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar kata budaya positif? Maknanya seperti apa? Oke, budaya positif adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya, nilai-nilai universal itu yang seperti apa? Nilai-nilai universal ialah nilai-nilai yang berlaku secara global dimanapun dan kapanpun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Kita sedang sendiri ataupun kita sedang berada bersama orang lain. Itu adalah nilai-nilai universal. Ketika kita berada di Cianjur, ketika kita berada di Cijati, atau mungkin ketika kita berada di Kalimantan, maka nilai-nilai itu akan tetap berlaku sama. Itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai universal. Kemudian apakah penting budaya positif ini diwujudkan, terutama di lingkungan sekolah? Terus tujuannya memang untuk apa? Tujuan dari mewujudkan atau membangun budaya positif di sekolah ini adalah untuk menanamkan atau menumbuhkan karakter positif di dalam diri murid, sehingga nantinya karakter ini tidak hanya mendorong murid untuk sukses secara akademik, namun juga akan menumbuhkan moral yang positif, yang nantinya moral positif ini dapat diimplementasikan tidak hanya di sekolah, di rumah, juga di lingkungan masyarakat tempat murid itu berada. Ya. Kemudian budaya positif ini
memiliki beberapa konsep inti. Konsep inti tersebut diantaranya yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita jelaskan satu persatu poinnya ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, menurut Dr. William Glasser, dia seorang psikiater dan seorang pendidik, bahwa selama ini terjadi sebuah miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Miskonsepsi itu apa saja? Yaitu yang pertama, ilusi bahwa seorang guru mampu mengontrol murid. Nah, dapat kita akui, terutama oleh saya sendiri, bahwa selama ini kita berpikir kita mampu mengontrol murid, kita mampu membuat murid melakukan apa yang kita inginkan, kita mampu memaksa murid untuk melakukan sesuatu agar murid tersebut dapat dianggap menurut kita sukses. Ya, itu adalah sebuah ilusi ternyata Bapak Ibu. Yang sesungguhnya ialah sebenarnya murid, ketika murid melakukan apa yang kita inginkan, itu kondisi sebenarnya adalah murid mengizinkan kita selaku guru untuk mengontrol dia. Saya ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga di genggaman Bapak Ibu, kemudian tangannya tolong dikepahkan dengan serapat-rapatnya di dalam barang berharga tersebut Anda simpan dengan sebaik mungkin, dan datanglah saya di hadapan Bapak Ibu. Saya akan melakukan berbagai cara, baik itu dengan rayuan, atau mungkin dengan paksaan, atau mungkin bisa jadi pokoknya dengan berbagai cara. Saya akan meminta Bapak Ibu untuk menyerahkan barang yang paling berharga tersebut yang ada di genggaman Bapak Ibu untuk diserahkan kepada saya. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan menyerahkannya kepada saya tidak? Tidak. Semuanya sepakat tidak? Tidak. Oke, ada yang berpendapat akan menyerahkannya kepada saya? Coba acungkan tangannya. Oke, semuanya berpendapat bahwa tidak akan menyerahkan barang yang berharga tersebut kepada saya. Dalam artian bahwa barang tersebut berada di tangan Bapak Ibu atas dasar kontrol Bapak Ibu. Kalaupun misal ada sebagian dari Bapak Ibu yang menyerahkan barang tersebut kepada saya, bukan berarti saya bisa mengontrol Bapak Ibu, bukan. Tapi Bapak Ibu mengizinkan saya untuk membuka tangan Bapak Ibu dan mengambil barang tersebut dari Bapak Ibu. Paham sampai situ ya? Oke, jadi itulah ilusi bahwa seorang guru dapat mengontrol murid. Jadi sesungguhnya bukan kita dapat mengontrol murid, tapi murid mengizinkan kita untuk mengontrol dia. Murid menjadikan kontrol guru, kontrol kita itu sebagai kebutuhan dasarnya. Dia membutuhkan untuk dikontrol, sehingga dia mengizinkan kita untuk mengendalikan dia. Nah, ilusi ini, guru mengontrol murid ini memiliki efek negatif. Mungkin dalam jangka pendek kita bisa mengontrol murid. Murid mengizinkan kita untuk mengontrol dia. Tapi mungkin dalam jangka panjang, murid akan merasa bosan, akan merasa jenuh, dan terjadilah sebuah pemberontakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya,
yang terjadi yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika seorang siswa melakukan sesuatu itu atas dasar bujukan, rayuan, atau penguatan positif dari gurunya. Dalam artian kalau misalnya gini, ayolah datang pagi-pagi ke sekolah, kamu kan murid ibu yang terbaik, kamu kan murid ibu yang tersayang dan sebagainya. Atau mungkin kamu itu sebenarnya baik loh, nah, cobalah datang ke sekolah dan sebagainya. Jadi pada intinya si murid datang ke sekolah atas dasar penguatan dari seorang guru, bukan atas dasar motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Apakah itu baik? Ya, mungkin baik dalam jangka waktu yang sementara atau jangka waktu yang pendek. Tapi mungkin ke depannya kembali lagi murid akan merasa jenuh, atau bisa jadi murid justru jadi ketergantungan terhadap penguatan dari guru tersebut. Sehingga ketika sosok guru tersebut tidak ada kalanya mungkin guru tersebut sakit, atau mungkin guru tersebut dipindah tugaskan. Nah, ketika sosok guru tersebut tidak ada, maka murid akan berhenti untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena dia ketergantungan terhadap penguatan dari sosok guru itu. Kemudian ilusi yang ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu, kita sering melakukan hal tersebut kepada murid-murid kita. Kita memberikan kritik, kamu ini misalnya datang ke sekolah selalu kesiangan, atau mungkin datang ke sekolah pakaiannya selalu tidak rapi, atau seperti yang tadi membuat orang merasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan sama ibu harus mengurusi murid yang seperti kamu? Atau mungkin bahasanya, apa kamu tidak kasihan sama orang tua kamu di rumah kalau misalnya kamu berperilaku seperti ini di sekolah dan sebagainya? Karena kita merasa bahwa hal itu akan efektif diterapkan kepada murid. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, ketika hal itu kita lakukan, justru kita akan menanamkan atau mencap secara tidak langsung bahwa murid kita itu memang negatif. Jadi dapat diartikan dia merasa terlabeli bahwa dia selalu terlambat, dia memang memiliki perilaku yang negatif, dia telah mengecewakan gurunya, dia telah mengecewakan orang tuanya, dan sebagainya. Apakah itu efektif? Tentu saja tidak dalam jangka waktu yang panjang. Kedepannya itu justru akan merusak mental murid. Kemudian selanjutnya ilusi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, kita sering tidak sadar melakukan hal ini kepada murid-murid kita atau mungkin anak-anak kita di rumah, bahwa kita selaku orang dewasa merasa memiliki tanggung jawab membuat anak kita atau murid kita menjadi sosok manusia yang baik menurut kita. Nah, dengan rasa tanggung jawab itu, kadang kita menghalalkan cara memaksa ini. Kata saya juga mungkin dalam jangka waktu pendek ini akan efektif. Tapi sayangnya paksaan ini kebanyakan akan memunculkan sebuah permusuhan dan rasa benci di dalam diri murid terhadap guru atau sosok yang memaksa ini. Ya, kita pun ketika selalu dipaksa oleh orang lain, kita pun akan merasa tidak suka.
Nah, begitupun murid kita, ketika kita selalu memaksa dia, bisa jadi nanti ada titik bahwa dia merasa tidak suka kepada kita, dia justru malah membenci kita. Dan ketika dia sudah membenci kita, maka apapun yang nanti kita sampaikan kepada dia itu tidak akan masuk sedikit pun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dilanjut. Kemudian yang keempat, ilusi tadi itu kemudian itu kalau misalnya tidak masuk ke dalam teori kontrol, itu masuknya kemana? Atau tidak masuk ke dalam makna kontrol, itu masuknya kemana? Nah, itu masuknya ke teori stimulus respon, yang mengartikan proses belajar merupakan suatu tanggapan atau respon dari seseorang yang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Jadi murid berperilaku baik karena ada tanggapan atau ada rangsangan dari guru. Paham ya Bapak Ibu? Nah, lalu bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon yang tadi ke pendekatan teori kontrol? Nah, bisa dilihat bagian di depan bahwa kalau di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap apa yang kita butuhkan itu saya balik, apa yang murid butuhkan adalah sama dengan apa yang kita butuhkan. Kalau diilustrasikan sekarang di ruangan ini, mungkin apa yang saat ini Bu Mia butuhkan sama dengan apa yang Bu Yani butuhkan. Kalau Bu Yani saat ini, kalau Bu Mia saat ini membutuhkan makan, maka saya anggap Bu Yani pun membutuhkan makanan saat ini. Padahal pada jangka waktu yang sama belum tentu setiap orang memiliki kebutuhan yang sama. Ya. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ilustrasinya seperti botol yang ada di depan Bapak Ibu. Mungkin yang sebelum saya memberikan paparan, kira-kira Bapak Ibu mau menyebutkan botol yang di depan itu setengah isi atau setengah kosong? Oke, Bu Yani mengatakan botol tersebut setengah isi. Ada yang mau mengatakan bahwa botol tersebut setengah kosong? Setengah kosong kata Bu Mia. Nah, kita ambil kesimpulan. Kalau misalnya perkataan Bu Yani yang mengatakan bahwa botol tersebut setengah isi, betul atau tidak? Betul. Kalau Bu Mia yang mengatakan bahwa botol tersebut setengah kosong, betul atau tidak? Betul. Karena memang botol tersebut setengah kosong, ya kan? Jadi dalam satu kasus kita tidak bisa memaksa pandangan setiap orang itu sama, karena bisa jadi pandangan setiap orang itu berbeda-beda. Apakah pandangan yang berbeda itu salah? Tentu saja tidak, karena setiap orang pasti memiliki alasan tertentu kenapa dia berpandangan seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita mencoba dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita menarik orang lain ke dunia kita, bahwa orang lain harus sama pandangannya dengan saya. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memasuki dunia mereka, kita yang memasuki dunia murid. Mereka itu pandangannya seperti apa sih? Keinginannya seperti apa sih? Dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku yang tidak disenangi atau mungkin perilaku yang dianggap negatif, itu sebenarnya pasti memiliki tujuan dibalik dilakukan atau diperbuat. Kemudian selanjutnya, orang
kalau di stimulus respon. Sedangkan kalau di teori kontrol hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, barang berharga yang ada di gambar Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa mengontrol orang lain untuk melihat atau mengambilnya. Orang lain tidak bisa mengontrol Bapak Ibu untuk melihat atau mengambil barang tersebut. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain kalau yang di stimulus respon. Sedangkan kalau yang di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena kontrol diri saya berada di tangan saya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal kalau yang di stimulus respon. Sedangkan kalau yang di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, kalau di stimulus respon, model berpikir itu menang dan kalah, menang atau kalah. Sedangkan kalau yang di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, konsep inti yang kedua di budaya positif ini yaitu tentang disiplin positif. Mendengar kata disiplin, Bapak Ibu, apa yang tergambar di benak Bapak Ibu? Disiplin itu apa sih? Taat aturan, tepat waktu, kemudian sesuai dengan aturan, patuh, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau disiplin ini, kata disiplin ini disandingkan dengan positif, artinya menjadi apa? Nah, disiplin positif adalah suatu upaya penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi yang namanya disiplin positif itu kedisiplinan yang muncul dari dalam diri murid, bukan atas dasar aturan yang berlaku, bukan atas dasar paksaan dari guru, bukan atas dasar penghargaan dari orang lain, melainkan kepatuhan, ketaatan yang berlandaskan dari motivasi yang muncul dari dalam diri murid. Kemudian konsep inti yang selanjutnya dari budaya positif yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid-murid kita banyak yang mempraktekkan hal ini. Yang motivasinya yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka datang ke sekolah pagi-pagi, mereka memakai seragam yang rapi, mereka mungkin memotong rambut mereka dengan rapi dengan alasan atau dengan motif untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bukan atas dasar kesadaran mereka sendiri, karena mungkin sebenarnya keinginan mereka rambut mereka panjang, atau mungkin keinginan mereka rambut mereka diwarnai, atau mungkin keinginan mereka pakaian mereka dikeluarkan dan sebagainya. Mereka patuh atas aturan sekolah karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, motivasi perilaku manusia yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya ingin menjadi ranking pertama untuk mendapatkan hadiah dari orang tua saya, atau mungkin saya ingin menjadi juara kelas karena nanti akan mendapatkan sertifikat dari sekolah.
dan sebagainya. Itu masuknya ke motivasi perilaku yang kedua Bapak Ibu, yaitu untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang ketiga, yang terakhir, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di antara ketiga motivasi tersebut, motivasi untuk yang nomor 3 ya, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah motivasi yang perlu ditanamkan di dalam diri setiap murid oleh seorang guru. Karena motivasi ini merupakan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri setiap murid. Motivasi inilah yang berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Jadi mau ada hukuman atau mungkin dapat hadiah atau tidak, mereka tetap melakukan hal tersebut. Murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, konsep inti yang selanjutnya dari budaya positif ini yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia secara umum ya, tidak hanya murid tapi juga guru-guru yang ada di sekolah, itu ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan akan rasa kasih sayang atau rasa diterima, kemudian yang ketiga ada kebutuhan penguasaan, kemudian yang keempat ada kebutuhan kebebasan atau kebutuhan memilih, dan yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian rumah, makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen biologis dari kebutuhan bertahan hidup ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi gini kasusnya, saya sadarkan sebuah kasus kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya di kelas ada seorang siswa, katakanlah namanya Doni, dia memiliki kebiasaan mengambil bekal makan temannya. Jadi setiap teman-temannya membawa bekal makanan dari rumah, maka Doni akan mengambilnya. Nah, ketika kita selaku guru bertanya kepada Doni, kenapa Doni melakukan hal tersebut? Lalu Doni menjawab, karena saya merasa lapar, Ibu atau Bapak. Saya di rumah tidak makan dulu. Kemudian ibu saya juga tidak menyiapkan bekal makanan untuk saya. Saya juga tidak diberi uang saku oleh orang tua saya. Saya merasa lapar, Bu atau Bapak, sehingga saya mengambil bekal makan teman saya. Nah, jika alasan Doni demikian, maka apa yang dilakukan oleh Doni itu termasuk ke dalam kegiatan memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Dia butuh makanan, dia butuh asupan, sehingga dia melakukan mengambil bekal makan temannya. Kemudian selanjutnya kebutuhan untuk diterima atau kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah, kita kembali ke kasus Doni. Kalau misalnya ketika ditanya oleh kita, Doni, kenapa kamu melakukan hal tersebut?
Jawaban Doni seperti ini, karena saya ingin diperhatikan oleh ibu, atau misalnya saya sengaja melakukan hal tersebut ibu atau bapak, karena saya ingin ibu bapak melaporkan hal tersebut ke orang tua saya, sehingga nantinya mereka lebih memperhatikan saya. Nah, kalau itu alasan dari Doni, maka Doni sedang melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan untuk diterima, baik itu diterima oleh orang tuanya atau disayangi oleh orang tuanya, atau mungkin disayangi atau diterima atau diperhatikan oleh gurunya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui atau dihormati. Kembali lagi ke kasus Doni, kalau misalnya ketika kita tanya, Doni kamu kenapa melakukan hal tersebut? Jawaban Doni, karena saya ingin teman-teman saya menghormati saya. Saya penguasa di kelas ibu atau bapak, jadi anak-anak harus memberikan jatah makannya kepada saya. Nah, kalau misalnya alasan Doni seperti itu, berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan penguasaan. Dia ingin dianggap berkuasa di antara teman-temannya. Nah, selanjutnya kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kita kembalikan lagi ke kasus Doni. Kalau misalnya ketika kita tanya, Doni kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kemudian Doni menjawab, sebenarnya saya juga membawa bekal makan bu dari rumah, tapi menu yang dibawakan atau dibekalkan oleh orang tua saya itu saja bu, saya bosan, jadi saya mengambil jatah atau bekal milik teman saya. Nah, berarti karena dia merasa bosan, dia butuh pilihan yang lain dari menu makannya, sehingga dia mengambil jatah makan temannya. Itu merupakan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan akan pilihan. Kemudian selanjutnya kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Kita kembalikan lagi ke kasus Doni. Kalau misalnya ketika Doni ditanya, Doni kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kenapa Doni mengambil jatah makan temannya? Kemudian alasan Doni adalah, saya merasa senang saja ibu melihat teman-teman saya menjerit-jerit atau berlarian mengejar saya dan sebagainya. Saya merasa senang dengan hal tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Doni adalah untuk memenuhi kebutuhan yang kelima, yaitu kebutuhan akan merasa senang. Nah, selanjutnya konsep inti yang selanjutnya dari budaya positif ini yaitu posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol itu terbagi menjadi 5, Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat pemantau, dan yang terakhir
manajer. Penghukum biasanya akan memberikan hukuman baik itu dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk verbal. Penghukum ini biasanya berkata-kata, mengeluarkan kata-kata yang dengan nada yang agak tinggi, kemudian bahasa tubuhnya juga lebih mendominasi. Kadang tangannya juga sambil ikut nunjuk-nunjuk. Kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang penghukum itu biasanya seperti ini, Bapak Ibu. Kamu ini selalu saja salah, atau mungkin kamu ini selalu saja terlambat, atau mungkin bahasanya kamu sudah melanggar peraturan yang ada di sekolah, maka kamu harus ini dan seterusnya. Itu adalah seorang penghukum. Jadi biasanya dia ingin menunjukkan kekuasaannya kepada murid. Kemudian kalau posisi yang kedua, posisi kontrol itu adalah pembuat rasa bersalah. Kalau yang ini nada suaranya biasanya lebih lemah lembut. Kemudian dia ingin menumbuhkan atau memunculkan rasa bersalah di dalam diri murid. Kalimat yang dikeluarkannya biasanya seperti ini, Bapak Ibu. Apa kamu tidak kasihan sama orang tua kamu di rumah? Kamu gak kasihan sama wali kelas kamu yang repot mengurusi anak seperti kamu dan sebagainya. Itu orang-orang yang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau yang ketiga, posisi teman, itu biasanya bahasa yang dikeluarkannya atau postur tubuhnya itu tidak serius. Kadang justru diselingi dengan humor. Jadi guru memposisikan diri sebagai teman murid. Bahasanya kadang seperti ini. Kamu bisa tidak membantu Bapak untuk melakukan ini? Tolonglah Bapak sekali ini saja. Kamu lakukan ini untuk ibu ya. Nah, atau mungkin kalimatnya seperti ini. Ya sudah, tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan kali ini. Nanti ibu bantu menyelesaikannya. Nah, seperti itu. Itu adalah posisi seorang guru yang menempatkan dirinya sebagai teman dari murid. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Kalau posisi pemantau ini bergantung kepada aturan yang berlaku. Jadi kalau misalnya pemantau ini seperti ini bahasanya. Kamu tahu kan aturan di sekolah kita seperti apa? Terus apa yang kamu lakukan saat ini? Kamu tahu kan sanksinya seperti apa dan sebagainya. Itu adalah posisi seorang pemantau, pengingat, pengawas, CCTV. Nah, itu posisi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, kalau posisi manajer ini adalah posisi seorang guru di mana murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ketika guru berada pada posisi manajer, guru akan mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau yang tadi, yang pemantau, kita hanya mengingatkan, kita hanya mengawasi murid dapat melakukan atau bertindak sesuai dengan aturan. Kalau yang manajer, kita mengarahkan murid agar murid dapat secara mandiri dan bertanggung jawab atas semua perilaku yang dia lakukan, serta kita dapat mendukung murid agar
agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di posisi ini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, selanjutnya konsep inti dari budaya positif ini yaitu keyakinan kelas. Yang biasa kita dengar selama ini adalah adanya peraturan kelas, mungkin ya Bapak Ibu, peraturan kelas. Kok ini malah keyakinan kelas? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih positif? Nah, kita bandingkan. Yang namanya peraturan itu biasanya mengikat. Kemudian malah ada salah seorang murid saya yang mengatakan bahwa peraturan itu ada hanya untuk dilanggar. Kata dia seperti itu. Tapi kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang mengakar, yang tumbuh dari dalam diri kita masing-masing tanpa ada tuntutan dari siapapun. Contohnya seperti ini. Kita yakin bahwa kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu 5 kali. Kemudian contohnya sholat duhur 4 rakaat. Ketika kita meyakini hal tersebut, maka dimanapun dan kapanpun kita berada, ketika kita tidak hanya di Cijati, ketika kita pergi ke Cianjur, atau mungkin kita pergi ke Kalimantan, kita pergi ke Irian misalnya kita tetap melakukan kewajiban tersebut. Kita tetap melakukan sholat fardu, yang salah satunya sholat fardunya sholat duhur sebanyak 4 rakaat dimanapun kita berada. Meskipun misalnya kita sedang sendiri tanpa di hadapan orang lain, bukan di hadapan murid-murid kita, karena kita yakin akan kewajiban kita tersebut, maka kita tetap melakukannya. Nah, itulah sisi positif atau kelebihan dari sebuah keyakinan. Maka dari itu dinamakan keyakinan kelas, dengan harapan nilai-nilai universal yang dijadikan keyakinan kelas oleh murid itu dapat mereka terapkan tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan rumah, juga di lingkungan masyarakat mereka. Tidak hanya selama mereka berada atau menjadi murid di sekolah tersebut, tapi harapannya nilai-nilai universal tersebut dapat mereka implementasikan dalam kehidupan mereka selanjutnya. Itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, ini uraian dari keyakinan kelas ya. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dalam artian, keyakinan kelas ini direfleksi dan dievaluasi sehingga kedepannya terus ada perbaikan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, nilai-nilai atau pernyataan-pernyataan universal itu yang seperti apa sih? Nah, pernyataan-pernyataan atau nilai-nilai universal itu ialah, tadi sudah saya sebutkan di awal, nilai-nilai yang berlaku dimanapun dan kapanpun kita berada. Contoh misalnya seperti ini.
Ketika kita berkendara roda 2 naik motor, alasan utama kita memakai helm itu untuk apa? Apakah menghindari ditilang oleh polisi? Kalau misalnya alasan utamanya untuk menghindari diri dari ditilang oleh polisi, maka ketika tidak ada polisi kita tidak akan memakai helm. Tapi kalau nilai yang kita yakini ketika kita memakai helm saat memakai motor adalah untuk keselamatan, dimanapun dan kapanpun saat kita memakai motor, baik itu ada polisi atau tidak, baik itu mau siang atau mau malam, baik itu di desa ataupun di kota yang banyak polisinya, kita akan tetap memakai helm karena kita yakin bahwa saat kita naik motor, untuk keselamatan kita harus memakai helm. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan nilai-nilai universal. Suatu nilai yang kita yakini dimanapun dan kapanpun kita berada, nilai tersebut tidak akan berubah. Nah, selanjutnya konsep inti dari budaya positif dan merupakan konsep yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, restitusi itu apa sih? Nah, ada yang tahu mungkin restitusi itu apa? Restitusi adalah ganti rugi atau bisa dapat dikatakan juga sebuah pertanggungjawaban. Nah, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, dan biasanya hukuman itu kadang tidak ada keterkaitan atau tidak ada sambungannya antara pelanggaran yang dilakukan dengan hukumannya. Contoh misalnya seperti ini, murid datang ke kelas kita kesiangan. Nah, ketika dia datang kesiangan, karena kamu terlambat jam pelajaran ibu, kamu push up 10 kali. Nah, kira-kira itu ada hubungannya tidak? Datang terlambat dengan hukuman fisik push up 10 kali. Tidak ada kan? Nah, itu maksudnya ke hukuman. Kalau konsekuensi adalah sebab akibat sesuatu yang memang harus terjadi. Ketika kita menumpahkan air di gelas kita, kemudian kita harus mengelap air tersebut, itu adalah konsekuensi, sebab akibat. Kalau restitusi adalah sebuah pilihan, pertanggungjawaban. Jadi kalau kita memiliki rasa tanggung jawab di dalam diri kita tidak perlu paksaan dari orang lain untuk mengelap air yang tumpah tadi, tapi secara sadar kita mengambil lap dan mengelap air yang tumpah tadi. Itu restitusi. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya negatif. Kalau konsekuensi sifatnya netral. Sedangkan kalau restitusi itu sifatnya positif karena menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam diri seseorang. Kemudian selanjutnya hukuman itu mode paksaan atas dasar paksaan dari orang lain. Kalau konsekuensi itu berdasarkan teori kalau konsekuensi itu berdasarkan teori stimulus respon. Nah, kalau yang restitusi itu berdasarkan teori kontrol. Nah, terus menuntut murid melakukan restitusi atau pertanggungjawaban merupakan cara yang akan diambil oleh seorang guru dengan posisi kontrol sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Posisi kontrol ini akan menjadikan murid pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Ada 3 tahapan restitusi yang sering disebut dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip bahwa setiap kesalahan atau kesalahan itu adalah bagian dari suatu pembelajaran. Nah, biasanya guru yang melakukan tahap ini akan mengatakan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau mungkin ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan ini, dan sebagainya. Itu adalah bentuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Kata-kata yang biasa diucapkan oleh seorang guru ketika berada di tahapan ini, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, atau mungkin adakah orang yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, dan sebagainya. Dan tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kata-kata yang biasa diucapkan yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau mungkin kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, tahapan restitusi ini, segitiga restitusi ini tidak bersifat baku. Jadi ketika kita melakukan restitusi tidak mesti atau tidak selalu tahapannya melalui 3 tahapan. Bisa jadi mungkin hanya 2 tahapan yang kita lakukan, dan susunannya pun mungkin tidak selalu seperti tadi, yang menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan dan sebagainya. Jadi ini tidak bersifat baku, hanya idealnya memang seperti ini. Tahapannya ada 3. Kemudian setelah ini ada contoh video saya melakukan segitiga restitusi terhadap salah seorang murid saya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Nah, dapat dilihat ya Bapak Ibu dari video tersebut, kita tidak langsung menjudge siswa atau murid kita bahwa kamu salah sudah melakukan hal tersebut. Seharusnya kamu seperti ini, dan ini. Tapi dari video tersebut kita bisa lihat bahwa kita mengarahkan, kita berkolaborasi dengan murid untuk menyadarkan dia akan kesalahan dia. Terus kita juga membantu dia untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang dia perbuat. Jadi kita menuntut murid untuk bisa secara mandiri bertanggung jawab atas kesalahan atau perbuatan yang telah dia lakukan. Kemudian selanjutnya ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya. Kebetulan saya seorang wali kelas di kelas 12 RPLA. Jadi ini adalah contoh keyakinan kelas yang kami buat bersama-sama. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua saling menghormati. Yang ketiga kebersihan. Yang keempat empati dan bergotong royong. Kemudian yang kelima mandiri dan inisiatif. Dan yang terakhir poin yang keenam komitmen dan bertanggung jawab. Keyakinan kelas ini kami buat berdasarkan kesepakatan bersama atas dasar kesadaran mereka bersama tanpa ada paksaan dari saya. Ini proses pembuatan keyakinan kelasnya. Foto yang di ujung di sana itu saya bertanya kepada mereka, apakah mereka sepakat dengan keyakinan ini? Apakah mereka sepakat dengan keyakinan poin keyakinan selanjutnya dan sebagainya? Kemudian ini merupakan foto terakhir ketika keyakinan tersebut sudah ditempel di kelas. Dengan harapan mudah-mudahan ketika keyakinan kelas tersebut di print out, ditempel di kelas, itu bisa terus mengingatkan mereka bahwa kita punya keyakinan kelas, kita harus bisa menjalankan keyakinan kelas tersebut atas dasar motivasi yang bersumber dari diri mereka atau diri murid saya masing-masing. Seperti itu. Nah, sampailah kita kepada penutup. Kemudian penutupnya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia yang memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, disiplin yang berasal dari diri, yang motivasinya berasal dari dalam atau internal. Disiplin inilah yang kemudian disebut dengan disiplin positif. Dengan menanamkan disiplin positif, diharapkan kita dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin paparan dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.